Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isep Badrussalam Manasima. Saya guru matematika di SMA Islam Al-Azhar 5 Cirebon. Saya di sini mengajar matematika wajib untuk kelas 10. Dan pada hari ini, yaitu pada tanggal 13 Desember 2022, saya sebagai mahasiswa PPG di LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya akan melaksanakan video pembelajaran untuk uji kinerja saya dengan topik trigonometri dengan submateri perbandingan trigonometri, di mana dalam pembelajarannya saya menggunakan model problem based learning. Selamat menyaksikan, semoga video yang saya buat dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka kembali. Dan mudah-mudahan meskipun sudah sangat lelah, Bapak rasa ya kelihatan dari muka-mukanya, tapi Bapak harapkan kalian tetap bersemangat, tetap masih bisa fokus untuk sama-sama belajar matematika gitu ya. Matematika siang hari itu kombinasi yang sangat luar biasa. Oke. Sebelum dimulai, Bapak harapkan kalian semua buka handphone kalian, cek aplikasi Matsza kalian, dan silakan presensi terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Dafa, kemana Dafa? Tidak ada kabar. Tidak ada kabar. Oke, silakan yang lainnya silakan isi presensi terlebih dahulu. Sudah? Oke, terima kasih. Selanjutnya, Bapak minta tolong kepada Raffi untuk memimpin berdoa. Raffi, silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Oke, makasih Fi. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini insya Allah ya kita akan melanjutkan kembali apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan perbandingan trigonometri. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah pernah menyampaikan ke kalian bahwa hari ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaan klinometer ya. Kalian sudah Bapak minta buat dan sudah Bapak lakukan juga validasi. Alhamdulillah semuanya sudah valid, jadi bisa digunakan klinometer kalian. Nah, nanti kita akan mengukur itu. Dan apa sih klinometer itu? Nanti ada kaitannya dengan perbandingan trigonometri. Kita lihat aja apa sih kegunaan klinometernya ya. Yang pertama kita Bapak informasikan dulu terkait dengan kompetensi dasarnya. Dari pertemuan ini kita akan menentukan perbandingan trigonometri dimulai dari sinus, kosinus, tangan, kotangan, sekan dan kosekan pada segitiga siku-siku. Adapun untuk keterampilannya kita akan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri. Apa yang ingin kita tuju? Indikator-indikatornya ada 3. Yang pertama kita akan menentukan nilai perbandingan trigonometri seluruhnya ya, dimulai dari sinus, kosinus, tangan, kotangan, sekan dan kosekan pada segitiga siku-siku tentunya. Lalu kita juga akan memecahkan masalah. Ketika kalian sudah mencapai ini semua, berarti tujuannya tercapai ya. Dan yang terakhir bisa mendemonstrasikan penggunaan klinometer. Tujuan pembelajaran setelah kalian berdiskusi gitu kan, setelah kalian mempelajari pertemuan hari ini, Bapak harapkan kalian mampu pertama menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan tepat, dan yang kedua mendemonstrasikan klinometer untuk menyelesaikan masalah kontekstual dengan tepat juga. Apa yang akan Bapak nilai? Pertama sikap gitu ya. Utamanya Bapak akan menilai bagaimana kalian bekerja sama dan bertanggung jawab selama kegiatan pembelajaran ini. Lalu yang kedua pengetahuan, nanti akan Bapak berikan soal tes gitu ya. Soal kuis, 2 soal saja yang berkaitan dengan materi hari ini. Dan yang ketiga dari segi keterampilan, Bapak akan melihat bagaimana kalian berdiskusi
dan menyelesaikan permasalahan yang tersaji pada LKPD. Itu akan dapat nilai semua. Itu yang insya Allah nanti akan disajikan dalam penilaian ini. Nah, sebelum dimulai ya Pak, ingin mengingatkan kembali. Ada yang masih ingat ini segitiga? Siku-siku. Dalam segitiga siku-siku ada sebuah teorema yang ini ya, yang bisa menyelesaikan. Apa sih teoremanya? Pitagoras. Coba mau ingat dulu ya. Untuk yang ini ada yang bisa jawab nggak? Gimana sih cara nyari C? Oke, iya silakan. 10 kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan C kuadrat. 10 kuadrat tambah 7 kuadrat sama dengan C Kuadrat. Lalu kalau kita mau nyari C gimana? C kuadrat sama Dengan berapa? dengan akar 10 akar Akar dari 100 100 ditambah 49. 9. Jadi akar 149. akar 149. Ini masih ada kuadratnya nggak? Nggak ada ya, karena sudah diakarkan. Ya bagus, ya berikan plus dulu. Alhamdulillah yang masih ingat berarti. Ada yang lupa nggak? Oke, berarti secara total kalau kita mau nyari C, kalau kita lihat di sini gimana persamaannya? A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, mohon semuanya diingatkan kembali ya. Nanti karena kita pasti akan ketemu segitiga siku-siku dan mungkin akan diminta seperti ini ya untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, lalu kenapa sih kita belajar trigonometri? Ini Bapak sajikan ada beberapa manfaat. Yang pertama, trigonometri itu sangat berguna di bidang navigasi. Ada yang cita-citanya jadi pilot di sini? Ada? Acung tangan, Excel mau jadi pilot? Aduh, luar biasa Excel ya. Di dalam navigasi ini memanfaatkan trigonometri juga. Pak, apa saja yang dibahasnya di navigasi? Ya silakanlah, nanti kalau kalian masuk ke pendidikan pilot insya Allah akan dibahas hal itu ya, lebih mendetail. Yang kedua, kita bisa menentukan tinggi gunung. Nah, dalam hal ini insya Allah kita akan melakukan kegiatan itu ya, mendemonstrasikan kegiatan itu dengan menggunakan klinometer. Kita akan menentukan tinggi gedung sekolah terlebih dahulu sebelum kita tentukan tinggi gunung. Terus yang ketiga manfaatnya, kalau kalian itu bergerak di bidang astronomi gitu ya, kalian bisa mengukur juga jarak antar planet ke planet yang secara nalar kita kan nggak tahu ya gitu ya, jarak antar planet ke planet. Tapi dengan menggunakan trigonometri kita bisa menemukan itu. Bisa juga kita menghitung ketinggian air laut dengan menggunakan trigonometri juga. Dan yang terakhir ini ada kaitannya dengan agama kita ya, yaitu bisa menentukan arah kiblat gitu ya, dimana dalam sholat kan kita harus menentukan arah kiblat terlebih dahulu. Dengan menggunakan trigonometri kita dapat menentukan arah kiblat dengan tepat. Ini contoh penggunaannya gitu. Jadi Bapak katakan yang namanya trigonometri itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini merupakan contoh-contoh nyata gitu ya. Dan trigonometri pun kalau dalam pembelajarannya nanti ini banyak juga materi yang berkaitan dengan trigonometri. Contohnya di dalam fisika kalian ada ya yang namanya gaya dan usaha, membutuhkan yang namanya trigonometri juga. Atau nanti kalian ketemu lagi di matematika minat kelas 11 gitu ya, ada materi trigonometri analitik gitu ya, penjumlahan dan pengurangan sudut dan lain sebagainya. Nantilah gitu ya, intinya kalian harus kuasai materi trigonometri karena ini baru dasarnya. Kedepannya kalian akan bertemu lagi dengan trigonometri gitu ya. Oke, kita langsung masuk saja ke permasalahan yang akan kita selesaikan. Coba Bapak mau minta tolong satu orang deh untuk membacakan, silakan siapa? Siapa yang baca? Oke, silakan Elsa. Dalam rangka memperbaiki fasilitas sekolah, Kepala SMA Islam Al-Azhar 5 Kota Cirebon, Bapak Nur Wahyudin SSI berencana untuk mengecat ulang dinding luar sekolah. Beliau meminta Wakasek Sarana Prasarana Bapak DRS Andi Kusnanto untuk membuat rincian anggarannya. Setelah dilakukan pengukuran, Pak Andi mendapatkan informasi bahwa lebar bangunan sekolah 152 meter. Pak Andi mengalami kesulitan untuk mengukur tinggi sekolah. Bantulah Pak Andi untuk mengukur tinggi sekolah dengan menggunakan klinometer. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari yang Elsa bacakan tadi? Bagaimana cara kita untuk mengukur tinggi sekolah? Bagaimana cara kita untuk mengukur tinggi sekolah? Oke, Excel. Nanti setelah ini Bapak kan akan minta kalian untuk berkelompok.
Nanti kita akan langsung demonstrasikan gimana sih cara bertinggi dengan menggunakan kilometer, gitu ya. Nanti kita langsung demonstrasikan di bawah, gitu ya. Oleh karena itu, sekarang Bapak minta kalian semua berkelompok terlebih dahulu, gitu ya. Coba tolong, ini laki-laki udah 4 orang ya. Yang Ferdi dengan Deden silakan ke belakang, Roshan dengan Raffi pun silakan berbalik ke belakang. Untuk yang perempuan ini bakal minta kalian berlima. Silakan ini yang bertiga pilih mau kemana, silakan. Pak, ambil kursinya. Oke, sekarang kalian sudah duduk berkelompok ya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama ke lapangan untuk mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan klinometer. Di sini Bapak membawakan klinometer dan juga meteran ya, sebagai dua alat yang akan kita gunakan. Ayo kita ke bawah yuk semuanya. Silakan. Oke, silakan diukur. Oke. Yuk segini, Bu. Oke, silakan diperhatikan sudutnya, jangan lupa ya. 40. Oke. Iya. Nah, udah ketemu ya, itu jaraknya juga kalian mentok ya, berarti itu sekitar 5 meter ini ya. Oke, silakan nanti data yang kalian peroleh kasih tahu ke teman kalian yang ada di atas ya. Oke, ya silakan. Oke, lanjutkan kelompok berikutnya. Oke, baik ya semuanya, kita lanjutkan kembali. Tadi setelah kalian mengukur dengan menggunakan kilometer, gimana? Sudah didapat data yang kalian butuhkan? Oke, kalau sudah, maka setelah ini kita akan melakukan analisa terhadap apa yang sudah kalian ukur. Insya Allah tadi pertanyaan Excel pun sudah Bapak jawab di sini. Sudah ada tata caranya, prosedurnya. Nanti Excel tinggal masukkan angka-angka yang Excel dapat. Oke, kita bagikan saja LKPD-nya. Silahkan kalian lakukan berhitungan. Oh, emang tadi habis praktek ya? Sudah berapa? Oke, kalian bisa dimulai dari sekarang untuk berdiskusi. Silakan. Mulai dari informasi yang kalian temui tadi. Silakan diperhatikan. Oke, jangan lupa identitas ditulis. Yang SHE yang Ingat alamannya ya. Ini nih, Dodo. Gimana? Ada kesulitan? Gimana sih? Silakan ya, dimulai serinci saja dari yang sudah saya tulis. 8. Mana kali 3,48? 4 dikali 3,48. Itu sih nggak ada HP. Pakai kalkulator silakan. Pakai kalkulator. Oh ya, silakan dibuka modulnya ya untuk membantu kalian menyelesaikan masalah. Modulnya sudah Bapak kirim ke Rosat, sudah dikirim ke grup belum, Sat? Rosat, sudah dikirim ke grup belum? Belum. Coba tolong dikirim ke grup. Silakan kalian gunakan modulnya. Coba dibuka modulnya ya. Gimana? 22. Oh, 68. Iya. Oke, silakan. Silakan dibuka modulnya ya. Itu untuk menyelesaikan ada di modul halaman 7 sampai dengan 9. Silakan dibuka modulnya. Tanya tuh berapa sama kayak tangan nggak sih? Tinggi. Karena memang mau 4075 beli. 5. Gitu ya. Paham? Oke, gimana Sal? Siap, Bapak. Nggak kalah. Cat yang dipilih. Cat yang dipilih. Mana? Ada apa di mana soalnya? Ini nama. Rumus 19,36. Ini dah. Yang perlu nggak tahu
yang ngiri udah. Aku cepin. Iya, 2,475, 2,48 aja ya, atau enggak apa 2,475 juga. 2,475 atau 2,48 ya. Jadi dimengerti jadi 5 kaleng Ca. Masa mau beli kaleng setengah? Halo, hai. Kalau karakter apa karakter? Coba ini kalian diskusi coba. Kira-kira milih chatnya mana, ini Excel? Kebingungan. Oke. Coba bingung yang mana Sel? Coba. Yang mana Sel? Chat ya, silakan kalian diskusikan. Kenapa? Chat yang dipilih adalah chatnya. Emang ada segitu gambar? Ada. T-nya tuh 12,4. Jadi 13 ditambah 66. 13,66. Terserah kalian milih chatnya gimana? 14,2. Oh iya gitu. Nah ini ada kaleng, terserah 14,02. Diketahui segitiga ABC dengan siku-siku di B panjang AB sama dengan 2 dan BC 2/3. Tentukan nilai berikut ini. Sin A. Nanti aku tawarkan aja ya, mau presentasi siapa? Baik. Bisa jadi kan? BC 2/3. Buat nentuin ini berapa? Berarti 2A, berarti buat nentuin A. 4,67. Sekarang mungkin nggak kalian beli chat 4,67 kaleng? Berarti berapa? 5. Berapa? 5 atau 4? 5. Ya 5. Kalau 4 apa yang terjadi? Kurang. Kan butuhnya 4,67. Berarti pilih 5. Oke, bisa dipahami. Berarti kan butuhnya berapa kaleng chat? Masa 4,67? 5. Nah terus kalian milihnya kan tadi ada berapa pilihan chat? 3. Nah bebas pilihnya mau chat apa aja dan berapa terserah kalian. Tapi kalian harus tahu alasannya. Kok bisa misalkan milih A sama B atau B sama C atau A saja atau B saja atau C saja gitu ya? Harus ada alasannya karena masing-masing chat punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Silakan. Merasa kita cukupkan ya untuk LKPD. Silakan stop kegiatannya. Silakan sudahi saja sampai manapun kalian selesai. Oke, untuk berikutnya Bapak minta untuk presentasi. Permasalahan pertama dulu, adakah yang mengajukan diri? Oke, Keisha silakan. Keisha silakan ke depan. Cukup 2 orang saja ya. Dan siapa Kei? Ada, boleh. 2 orang, 1 operator yang 1 menjelaskan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Sasa Zain. Di sini saya mewakilkan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, di sini kami sudah mengamati dan mendapatkan data bahwa jarak pengamat dan objeknya itu 4 meter, lalu tinggi pengamatnya 1,68 meter diukur dari mata hingga telapak kaki. Sudut yang dibentuknya yaitu 16 derajat. Nah, untuk menentukan besar sudut yang akan dianalisis, maka alfa sama dengan 90 derajat dikurangi sudut yang dibentuk, yaitu 90 derajat dikurangi 16 derajat, hasilnya 74 derajat. Nah, untuk melakukan analisis terhadap hasil pengukuran yang didapat untuk membantu menyelesaikan langkah, ini dapat melihat contoh 3 dan contoh 4 pada modul halaman 7 sampai dengan 9. Kami sudah melihat modul dari yang dikirim Pak Isep, terus dapat misalkan itu X sama dengan jarak pengamat dan objek, lalu T-nya selisih antara tinggi sekolah dan tinggi pengamat, maka dia dapat hasilnya tan A sama dengan T sama dengan X tan alfa, T sama dengan 4 dapat dari jarak pengamat dan objek, dan tan 74 derajat. T sama dengan 4 dikali 3,48 hasil dari tan 74 derajat, dan T sama dengan 13,92 meter. Nah, untuk menentukan tinggi sekolahnya dapat kita cari dari tinggi pengamat ditambah T sama dengan 1,68 ditambah 13,92 yang hasilnya 15,6 meter. Jadi tinggi sekolahnya yaitu 15,6 meter.
Nah, untuk selanjutnya buat menentukan luas dinding sekolahnya, yaitu dapat dicari dari lebar sekolah dikali tinggi sekolah, yaitu lebar sekolahnya 152 dikali 15,6, hasilnya 2371,2 meter. Terus kebutuhan catnya sama dengan luas dinding sekolah dibagi 500. Berarti 2371,2 dibagi 500 hasilnya 4,7424. Agar seluruh dinding cat maka membutuhkan 5 kaleng cat karena hasilnya 4,7. Lalu kami milih cat yang dipilih itu 5 kaleng cat A, merek A, karena jika pakai merek A lebih awet jadi tidak boros. Karena di keterangan sebelumnya itu dijelasin kalau misalnya tahan 4 tahun, maka total biaya yang dikeluarkan adalah 5 dikali 863.000 sama dengan 4.315.000 rupiah. 4.315.000 rupiah. Oke, terima kasih Keisha dan kelompok 4 berikan aplaus. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Oke, silakan Exo. Mengapa kita mau pertinggi suatu benda itu menggunakan rumusan? Mengapa kita tidak menggunakan sin atau cos? Jadi kalau misalnya ini, kalau balik yang tadi dong, ada gambarnya nggak? Ada kan ya? Oh nggak ada yang ini ya. Kalau misalnya ini tuh nanti boleh. Sudah lengkap dan alat itu silakan. Itu gambar apa Kay? Ini Kan kita lagi itu. lupa. Ini pura-puranya ini sekolahnya ya. Oh ya, oke. Ini sekolahnya deh gitu ya kan. Terus ininya itu ininya tuh 16 derajat. Ya. Terus tadi ininya kesini tuh tinggi pengamat tuh 1,68. Terus sudut yang dibentuk terus jarak pengamat dan objek itu ke sini kan 4 meter. Nah, kalau di bawah ini kan berarti yang di bawah tuh samping. Sedangkan rumus tan itu desa. Kalau misalnya kita pakai sin itu kan makanya demi. Sedangkan depan sama miringnya aja tuh tidak diketahuin kan. Terus kalau misalnya pakai sami juga miringnya nggak diketahuin. Jadi pakai rumus tan. Oke. Dapat dimengerti? Ya, cukup Tom. Oke, terima kasih Keisha. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Oke. Jika tidak ada, silakan kasih. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Keisha. Oke, tadi dari hasil yang Keisha sudah hitung, alhamdulillah sudah tepat semuanya. Namun di sini Bapak ingin mempertegas sedikit dari penjelasan Keisha terkait kenapa sih kita pilihnya tan. Tadi ya pertanyaan Excel. Jadi gini Sol, untuk menentukan kita menggunakan sin, cos, tan atau apapun, itu kita harus melihat apa sih yang kita butuhkan, gitu ya, dan apa yang kita punyai. Di sini kan kita punya jarak dari pengamat ke gedung. Kita butuhnya tinggi gedung. Berarti dalam hal ini kita butuh sisi yang bawah alias sisi datar atau sisi samping, dan butuh sisi yang tegak atau sisi depan dari sudut 16 derajat. Makanya kan kalau butuh depan dan samping, kita butuh depan, kita punya samping. Nah, perbandingan yang memuat depan dan samping itu adalah bisa tangan atau bisa juga kotangan, gitu ya. Tapi di sini tadi ambilnya tangan. Sebetulnya bisa juga menggunakan kotangan, gitu ya. Kotangan artinya yang diketahui dibagi dengan yang ditanyakan. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Oke. Berikutnya Bapak harapkan untuk permasalahan kedua saya mau presentasi. Oke, silakan Iha dan temannya seorang silakan ke depan untuk menjelaskan permasalahan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakilkan kelompok hasil diskusi kami, yaitu kegiatan belajar 2 diketahui segitiga ABC dengan siku-siku di B, panjang AB-nya 2 dan BC-nya 2/3
tentukan nilai dari berikut ini. Di sini ada A, sin A, dan B-nya cos A, C-nya tang A, dan D-nya kosekan A, yang E-nya sekan A, dan F-nya kotangan A. Di sini kita mengilustrasikan segitiganya terlebih dahulu. Di sini ada titik A, di sini titik B, di sini titik C. Jadi di sini ya panjang A ke B-nya 2 dan panjang B ke C-nya 2 akar 3. Menentukan panjang sisi yang belum diketahui yaitu panjang sisi AC dengan menggunakan konsep Pitagoras. Cara nyari AC yaitu akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama jadi 2 kuadrat ditambah 2 akar 3 kuadrat. Akarnya ditulis nggak? Ya boleh dilanjutkan atau dibacakan aja kan sudah jelas. Oh, iya. Terlihat sebenarnya. Jadi hasilnya yaitu akar 4 ditambah 12. Gimana sih cara nyari 12-nya? 2 akar 3 ya? 2 akar 3-nya itu dikuadratkan jadi 2 kali 2, 4. Akar 3 dikuadratkan itu jadi 3, jadi 4 kali 3 itu hasilnya 12. Jadi akar 4 ditambah akar 12 yaitu akar 16 dan akar 16 itu hasilnya 4. Di sini nilai dari sin A yaitu BC per AC sama dengan 2 akar 3 per 4 jadi 1 per 2 akar 2. 1 per 2 akar 3, sorry. Dan nilai dari cos A yaitu AB per AC sama dengan 2 per 4 atau bisa disederhanakan jadi 1 per 2. Dan nilai dari tan A yaitu BC per AB sama dengan 2 akar 3 per 2 sama dengan 3. Kenapa bisa hasilnya 3? Karena ini 2 akar 3 per 4 ini bisa dikecilin, dicoret jadi akar 3 per 2 2 bagi 2 kan hasilnya 1 karena koefisien 1 di sini tidak perlu ditulis. Dan nilai dari kosekan A yaitu AC per BC sama dengan 4 per 2 akar 3 bisa diperkecil jadi 2 per 3 akar 3. Kenapa bisa dapat nilai 2 per 3 akar 3? Karena 4 per 2 akar 3 ini dikali silang, bukan kali silang, dikali dengan penyebutnya yaitu 2 akar 3 per 2 akar 3. Hasilnya 8 akar 3 per 4 dikali 3. Karena akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3. Jadi 8 akar 3 per 12. Ini bisa diperkecil jadi 2 per 3 akar 3. Ini hasilnya. Selanjutnya ada nilai dari sekan A yaitu AC per AB sama dengan 4 per 2 dan bisa diperkecil hasilnya 2. Dan ada kotangan A, AB per BC yaitu 2 per 2 akar 3 bisa diperkecil. Ini dihasilkan dari 2 per 2 akar 3 akar 3 dikali dengan penyebutnya yaitu 2 akar 3 per 2 akar 3. Hasilnya yaitu 4 akar 3 per 4 kali 3. 4 per ini bisa diperkecil jadi 1 per 3 akar 3.
Kelihatan kan? Dan Oke, ini hasil akhirnya. Elsa silakan, gimana kesimpulannya? Baik. Kesimpulan yang dapat saya tangkap dari pembelajaran tadi itu, kita mencari sin itu dengan rumus D depan dibagi miring. Terus mencari cos itu bisa menggunakan rumus sa per mi, dan untuk tan itu bisa ditemukan dengan rumus D per sa atau depan per samping. Kosekan itu rumusnya mi D, sekan itu rumusnya mi sa, dan kotan itu rumusnya sa D. Oke, terima kasih Mas Bro. Intinya yang saya ingat itu ada 3, yaitu untuk sin itu adalah depan per miring, untuk kosinus samping per miring, untuk tangan depan per samping. Untuk selebihnya tolong diingat, kosekan itu merupakan lawan dari sinus. Kosekan lawan dari sinus, jadi tinggal kebalikannya. Kalau sinus itu D per mi, maka kosekan mi per D. Untuk sekan itu lawan dari kebalikan dari kosinus, dan kotangan itu kebalikan dari tangan. Jadi kalian hafalkan 3 yang awal, insya Allah nanti bisa mengikuti 3 berikutnya. Oke, karena apa rasa kalian semua sudah bisa gitu ya. Kesimpulan yang diberikan Elsa juga sudah cukup baik. Oleh karena itu silakan keluarkan kertas selembar semuanya. Silakan Bapak minta kertas selembar. Kita akan langsung masuk ke evaluasi. Oke, silakan ya, Bapak kasih waktu selama 6 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, silakan kerjakan masing-masing aja ya. Oke, saya tahu sudah habis ya. Kita hitung mundur. 3, 2, 1, selesai. Silakan lepas semuanya. Oke, alhamdulillah ya. Nah, sekarang mari kita buktikan. Kumpulin dulu. Coba dikumpulin, segera. Nah. Oke. Yuk. Dah. Oke, sekarang mari kita review A-nya 12/13, B-nya 5/13, C-nya 12/5, 13/13, dan seterusnya. Untuk yang kedua jawabannya 51,6 meter. Oke, selamat ya untuk yang sudah betul semuanya. Nanti Bapak akan periksa siapa saja yang benar semua dan saya percaya dulu. Boleh kita? Alhamdulillah. Oke, baiklah, untuk pertemuan kali ini Bapak rasa sudah cukup ya. Insya Allah nanti dari Bapak lihat respon dari kalian sepertinya banyak yang sudah tepat. Oke, sebelum diakhiri untuk urutan berikutnya, insya Allah kita akan membahas perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Jadi Bapak harapkan kalian pelajari dulu modulnya, dan di modul di situ ada soal-soal juga. Silahkan kalian kerjakan supaya kalian bisa mereview terlebih dahulu materi yang sekarang untuk membantu pertemuan berikutnya. Gitu ya. Sebelum diakhiri, maaf, ada yang tanyakan terlebih dahulu? Jika tidak ada, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.